Masih di Satu Meja The Forum, saya ke Bung Kurnia. Bung, kalau tadi mungkin menyimak yang saya sampaikan dengan Mas Budi itu, ya itu tadi, saya melihat ya wajar kalau ada yang khawatir. Karena tiba-tiba bicara soal percepatan pemilu di tengah situasi sekarang. Sebetulnya saya ingin melihat kalau dari perspektif pemerintah, sejauh mana namanya pemerintahan mewaspadai makar pasti. Dengan cara, dengan instrumen yang baik, tapi juga harus menjaga demokrasi itu sendiri. Anda melihat sebetulnya sejauh mana sih pemerintah itu melihat pendapat, kritik, terus gimana sih cara menyampaikan yang benar gitu. Karena kan seringkali yang dipertemukan di lapangan itu tadi, ada penangkapan, ada pembatasan. Apa yang ini Anda sampaikan sampai otoritas keamanan itu melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Iya, Mas Yogi, saya tentu tahu betul bahwa masyarakat bergerak, aksi, turun ke jalan, para dosen, akademisi, mahasiswa, pasti punya keresahan tersendiri. Dengan setumpuk argumentasi, dengan setumpuk analisa yang mereka bawa. Ya. Namun Mas Yogi, kita kan tidak bisa eh, melihat ini hanya dalam konteks satu persoalan hak menyatakan pendapat. Toh Mas Yogi, kalau dicari di internet misalnya, ada banyak penyelundup dalam aksi demonstrasi. Ada yang membawa senjata tajam. Mudah dilihat di pemberitaan internet tersebar, barang bukti diperlihatkan. Hal-hal seperti ini itulah yang dijaga oleh pemerintah. Agar apa? Agar suara-suara kritik dari masyarakat tidak ternodai dengan agenda-agenda terselubung. Karena ketika itu dilakukan, terjadi riuh rendah yang mengakibatkan kericuhan, kerusuhan, ada tindak pidana, maka mereka yang ingin menyalurkan pendapat akan tersumbat. Maka dari itu preventif yang digunakan atau dalam mindset aparat penegak hukum itu yang barangkali sekarang sedang dilakukan. Tentu kita ingat memori tahun lalu misalnya, ketika ada penjarahan. Kan siapapun Mas Yogi, dalam tingkat kapasitas pendidikan apapun, tentu tidak membenarkan tindakan penjarahan seperti itu. Ini adalah oknum yang berusaha menunggangi aksi-aksi demonstrasi yang sebenarnya itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, bahkan saya tingkatkan Mas Yogi, hal yang dibutuhkan oleh pemerintah. Itu satu Mas Yogi. Kemudian yang kedua, saya masuk pada pertanyaan Mas Yogi. Lalu bagaimana pemerintah selama ini mendengar kritik? Saya sering menyampaikan contoh Mas Yogi. Selama ini salah satu program yang paling sering diberikan masukan oleh masyarakat itu kan makan bergizi gratis. Ya. Di seluruh platform media sosial. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah di sana? Saya rasa dengan pergantian kepala BGN baru-baru ini, Pak Sudaryono, ada banyak aksi-aksi konkretnya. Misalnya Mas Yogi, menutup 833 dapur yang bermasalah secara permanen. Kemudian yang kedua, memecat, memberhentikan pegawai-pegawai non-PNS yang melanggar hukum. Yang ketiga Mas Yogi, mengembalikan uang 311 miliar karena berdasarkan investigasi ada hal-hal yang bermasalah dari kepemimpinan yang lama. Dan juga ini yang terpenting Mas Yogi, ada efisiensi anggaran sebesar 37 triliun rupiah dari program MBG dari awalnya 268 triliun menjadi 229 triliun. Apa yang ingin saya sampaikan Mas Yogi? Masukan-masukan masyarakat ini bukan diabaikan oleh pemerintah. Ya, Anda tadi mengatakan bahwa direspon ya. Direspon, didengar, dipertimbangkan, dan dikeluarkan dalam kebijakan-kebijakan. Dan Mas Yogi, 14 Agustus kemarin, ketika Presiden pidato di gedung paripurna DPR MPR, di sana Presiden menunjukkan ini kerja-kerja pemerintah selama ini. Bukan atas nama jumawa atau kesombongan, tapi dalam konteks transparansi. Uang rakyat itu digunakan oleh pemerintah untuk membenahi banyak sektor dalam pidato Presiden, baik pidato pagi maupun pidato sore. Oke. Gitu, Mas Yogi.
Prof. Sulis, kalau dari penjelasan Bung Kurnia kan sebenarnya beberapa direspon ya, memang nggak semuanya memang, tetapi paling tidak soal MBG yang menjadi sorotan luas, dicopotlah pimpinannya, kemudian diubah semua mekanismenya, tadi ada penutupan SPPG, sebetulnya kan ada juga yang dijawab. Tapi kalau dari perspektif Prof. Sulis mungkin adakah hal-hal yang belum tersentuh atau memang ini sudah diiyakan tetapi ada yang lebih substansi lagi terkait dengan manifesto misalnya? Ya, kalau soalnya MBG mungkin ini adalah suatu ilustrasi, suatu jendela untuk melihat persoalan-persoalan yang lebih mendasar. Di dalam negara hukum, setiap prosedur perumusan hukum, kebijakan itu harus melalui konsen publik, harus ada landasan ilmiahnya. Siapa sih sebenarnya yang membutuhkan dukungan dari pemerintah bantuan makan itu? Apakah semua anak sekolah, wilayah-wilayah yang mana gitu kan. Kemudian juga landasan ilmiahnya nggak ada, perencanaannya juga tidak terpublikasi kepada masyarakat, dan tata kelolanya yang sangat dipersoalkan oleh banyak kelompok dalam masyarakat ya. Tata kelola yang memberi celah-celah kepada terjadinya penyalahgunaan, penggunaan dana yang begitu besar. Kemudian juga mengambil bagian dari dana pendidikan, padahal banyak rakyat mengatakan yang kami butuhkan adalah pendidikan gratis. Karena apakah mengentaskan kemiskinan itu bisa diselesaikan dengan makan siang atau membuat orang-orangnya pintar sehingga mereka bisa mandiri mencari penghidupan Dan sendiri. tadi disampaikan oleh Bung Kurnia sebagian sudah dilakukan kan, sudah direspon. Tapi banyak yang belum dijawab, Mas. Oke. Itu banyak sekali persoalannya. Misalnya Sehingga apa mereka Prof? Selain pergi MBG ke apa catatan Prof? menggunakan dana pendidikan saja menyebabkan beberapa organisasi masyarakat membawanya ke Mahkamah Konstitusi kan. Dan kemudian jawaban dari putusan itu adalah ditunda sampai 2028 baru. Kenapa harus semacam itu? Apakah tidak ada sensitivitas dari hakim? Ini saya tulis di Kompas juga. Yang dikeluhkan oleh anak-anak Indonesia adalah setiap tahun mereka di-ranking oleh ranking PISA sebagai anak yang tidak mampu bermatematika, berbahasa, sains, dan lain-lain. Itu bagaimana kurikulum pendidikan, kualitas guru-gurunya, kesejahteraan guru-gurunya, itu yang harusnya prioritas, bukan makan siangnya gitu. Kalau melihat begini kan mungkin soal waktu aja. Prof masih melihat soal waktu atau memang ini udah ada kebuntuan yang nggak akan didengar? Karena kan satu menyampaikan masukan kritik satu hal, tapi juga direspon juga kan hal lain. Karena bagaimanapun pemerintah juga banyak prioritas. Anda melihat atau berharap seperti apa sebetulnya? Saya tuh sebagai guru ya, itu setiap tahun sedih kalau tiap kali ada ranking PISA keluar, kita tuh di ranking, anak-anak kita tuh di ranking sebagai anak-anak bodoh loh. Hanya setingkat atau sama kategorinya dengan Laos, negara Laos gitu kan. Itu kan sudah bertahun-tahun seperti itu. Mengapa tidak melihat bagaimana guru-guru yang membuat anak-anak Indonesia pintar itu tidak pernah dihargai di negeri ini. Tidak pernah dihargai. Dan itu yang akan terus Anda suarakan, akan sampaikan kepada pemerintah agar hal-hal yang dikhawatirkan tadi kaitannya dengan anak-anak Indonesia itu paling tidak terjadi dan bisa ada solusi yang real dari pemerintah. Iya, kualitas kurikulum, kualitas guru itu menjadi menurut saya tidak mendapat perhatian. Oke, saya ke Mas Budi. Mas Budi, tadi kan jelas dari Bakom mengatakan bahwa respon cepat soal MBG misalnya yang jadi sorotan banyak, diganti, diubah dan sebagainya. Tapi kenapa Anda tadi masih menyampaikan bahwa indikator-indikator hal-hal yang kira-kira bisa berpotensi membuat masyarakat kecewa dan berakumulasi yang tadi ada sebut ada patahan sejarah mempercepat pemilu lebih awal? Bahwa pemerintah melakukan percepatan atau melakukan perubahan-perubahan respon harus kita akui. Responnya juga cepat. Lalu bagian mana yang Anda belum Tapi tangkap? persoalannya ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Mungkin kecepatannya sudah cukup, ternyata masyarakat mau minta lebih cepat lagi. Kalau boleh tahu apa Misalnya, yang Anda baca misalnya yang belum direspon? Misalnya begini, Apa misalnya? ini dunia dengan teknologi digital, dunia semakin terbuka. Bayangkan masyarakat tiap hari bisa ngitungin pakai kalkulator, ini makanan sekian nilainya diupload. Jadi praktek-praktek KKN atau korupsi yang di depan mata mereka nggak bisa terima. Nah, kita
mendukung pemerintahan Prabowo Gibran untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Dan gini. itu harus diwujudkan secara Ya, gini. secara konsisten. Karena saya lihat Pak Presiden bikin Satgas PKH, pemusatan ekspor barang-barang strategis lewat DESI dan DESI. sebagainya, termasuk juga pemberantasan korupsi di berbagai sektor. Nah, yang pasti kita juga berharap, masyarakat juga berharap bahwa pemberantasan korupsi itu juga jangan memberantas korupsi tapi sapunya masih kotor kanan kiri gitu loh. Sapunya masih kotor. Kanan kirinya kok masih ada masalah-masalah, terutama yang menyangkut program-program strategis Pak Presiden. Karena itu ini kan soal harapan masyarakat. Harapan masyarakat tinggi nggak bisa disalahin, Oke. ya kan? Tetapi masyarakat juga menuntut respon yang jauh lebih cepat dari yang dilakukan pemerintah. Saya nggak bilang pemerintah nggak ada progres, Iya, iya. ada respon, ada progres. Dari Kenapa saya setiap- harus bertanya ini kepada Anda, Mas Budi? Kenapa? Karena ini kan kaitannya, ini sekaligus ruang klarifikasi. Ada kaitannya bahwa sudah mulai ada ketidakcocokan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan Anda ini kan representasi dari Pak Jokowi dalam konteks ini. Ketika menyoal bahwa ada hal-hal yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintahan ini terhadap ekspektasi publik. Nah, untuk itu kan kemudian mesti dikelirkan. Sebab kalau itu nuansanya adalah apapun yang Anda sampaikan akan dibaca sebagai gerakan politik. bahwa ada upaya-upaya untuk membenturkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo terlihat kasat mata. Tapi Apa contohnya? ya berbagai skenario lah, Hmm. termasuk narasi-narasi yang ingin membenturkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Yang menurut hemat kaya itu sangat tidak produktif. Karena kita membutuhkan persatuan nasional. Bukan hanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang harusnya bersatu, tapi juga semua pemimpin bangsa. Oke. Karena negara ini membutuhkan persatuan. Bahwa terjadi, jangan setiap perbedaan pendapat dianggap musuh. Jangan setiap perbedaan pendapat dianggap musuh. Jangan. Hari ini masih dianggap musuh. Bacaan Anda? Sebagian besar sudah tidak. Sebagian Tapi hal-hal yang berarti penting masih bahwa ada. apapun perbedaan pendapat itu harus kita rayakan di era demokrasi ini.